Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Capricorn, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya si dia. Seseorang saat ini sedang berada dalam pikirannya kamu ya. Nah, jadi di sini kita akan cari tahu kira-kira apa sih ini rencananya dia di dalam waktu dekat terhadap kamu, terhadap hubungan kalian. Namun sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari wah, ini tuh hubungan kalian sedang ada masalah ya, sedang memang dalam kondisi sangat amat tidak baik-baik saja gitu. Apakah kalian belakangan hari ini tuh sering bertengkar ya, ada yang dengan tega melukai di sini, ada yang dengan tega kayak menjadi melakukan tindakan-tindakan yang bolehlah dianggap itu tuh jahat ya, entah itu tuh secara verbal ataukah itu tuh secara fisik di situ ya, di sana. Nah, jadi ini memang dalam keadaan posisi lumayan lumayan buruk ya di beberapa waktu belakangan ini. Ini terutamanya ya. Jadi kayak rasa sakit itu tuh lebih intens bisa terjadi, bisa dialami rasa sakit itu, atau tindakan untuk menyakiti itu kok kayaknya lebih gencar ya, seolah-olah seperti ada tindakan-tindakan yang memang disengaja di situ. Ada tindakan-tindakan yang disengaja untuk menyakiti yang lain gitu ya. Yang jelasnya ada korban, kalau Mari nampak ada korban jatuh ya di dalam relationship ini. Dan korban itu ada kemungkinannya kamu ya, ada kemungkinannya kamu. Jadi kalau boleh dikatakan bahwa dia adalah pelaku kejahatan ya, maka begitulah statusnya dia, labelnya dia yang cukup pantas ya disematkan untuk di saat ini gitu. Jadi apa-apa yang dia ketahui sebenarnya bisa membuat kamu damai, tenang gitu ya, merasa aman, merasa bahagia, merasa senang. Ya, dia tahu apa-apa hal-hal yang bisa membuat kamu berada dalam stage seperti ini ya. Nah, tetapi alih-alih dia mau melakukannya, justru dia mengambil sikap yang sangat amat bertolak belakang. Makanya mari lihat dia itu tuh kemudian menjadi seseorang ya yang membuat kamu jadi kayak punya pengalaman-pengalaman lumayan pahit ya, seperti ini gitu. Dan kalau kamu tanya Cici Mari, apakah dia ada rasa bersalah sudah memperlakukan aku seperti ini? Untuk sementara waktu hingga beberapa bulan ke depan, Mari lihat rasa bersalah itu tuh nampaknya tidak ada gitu, tidak ada. Nah di sana, jadi jangan lagi bebani dirimu menunggu menanti si dianya itu tuh ya punya perasaan bersalah yang demikian gitu. Jadi untuk di saat ini, apapun yang sedang kamu alami, alangkah baiknya jika kamu yang mengambil tindakan nyata ya untuk membalikkan keadaan dirinya kamu gitu. Karena kalau dia diharapkan untuk hadir bertanggung jawab ya, untuk menyembuhkan kamu, membereskan kekacauan yang terjadi dalam hidupnya kamu gara-gara hubungan ini, mari lihat dia di situ tuh nampaknya menolak. Dia menolak gitu. Jadi kamu itu tuh benar-benar harus bertanggung jawab untuk mental, emosional, lahir batinnya kamu gitu. Karena dia bukan orang yang bisa diharapkan sebagai penolong kamu gitu ya. Ya bagaimana mungkin juga ya dia yang melukai dan kemudian dia yang mengobati gitu. Nah, setidaknya untuk di beberapa waktu ke depan ya, nggak bisa gitu.
Karena taunya dia, ya apa yang dia lakukan itu tuh sudah nampak-nampaknya benar bagi perspektifnya dia. Gitu. Memang apakah akan ada tindakan tambahan menyakiti kamu? Nah, kalau hanya tindakan tambahan ada. Tapi apakah tindakan tambahan menyakiti ini dengan level yang lebih tinggi? Atau bahasa gampangnya aja ya, apakah dengan level yang lebih sadis? Mari nampak sih memang tidak. Gitu. Jadi ibaratnya gini. Ini mari kasih ilustrasi aja ya. Jika selama ini dia menyakiti kamu dengan cara mencubit kamu 1 kali. Nah, berikutnya kemungkinan dia mencubit kamu 1 kali lagi ada. Tapi mencubit kamu untuk 2 kali atau 3 kali, nah itu tidak. Gitu. Hanya kayak 1 kali cubitan lagi, 1 kali cubitan, 1 kali cubitan gitu. Enggak yang kayak biasanya 1 kemudian nambah jadi 2 kali. Atau nambah jadi 3 kali. Memang enggak kayak gitu. Mari lihat ya. Cuman ya ini juga bukan sebuah kabar baik ya. Nah, namanya mau dicubit 1 kali kah, 3 kali kah, ya sama aja perihnya gitu kan. Nah, di sana tetap perih. 1 kali bukannya lebih ringan daripada 3 kali, apalagi ini tuh sesuatu hal yang tidak menyenangkan kan gitu ya. Nah, di sana. Jadi dia nggak perlu ada diapresiasi ya kalau dalam pembacaan dia tidak menyakiti kamu lebih banyak. Hanya tetap menyakiti saja. Udahlah kamu syukuri aja lah, nggak bisa. Nah, seperti itu kan. Nah, jadi dalam langkah dia di waktu dekat ini malah belum lagi untuk mementingkan atau berempati, bersimpati kepada dirimu. Nampak-nampaknya mari, ini memang ya seseorang yang lebih terkonsentrasi pada diri dia sendiri. Nah, jadi kalau Maret gini, nampak-nampaknya kesungguh-sungguhannya dia pun dalam hubungan kalian perlu juga ini dipertanyakan. Gitu ya. Nah, kalau ini hubungannya baru-baru saja, katakan baru hitungan sekian bulan. Ya. Nah, kalau ini masih untuk hitungan sekian bulan, memang mari lihat dianya itu tuh tidak, dia hadir dalam hidupnya kamu tidak dengan misi untuk mencoba menggarap relationship ini tuh lebih serius, tidak. Nah, kayak gitu ya. Kamu memang diakui keberadaannya kamu oleh dia. Tapi bukan berarti bahwa keberadaannya kamu itu tuh harus dia pertanggungjawabkan. Tidak. Gitu. Makanya kemungkinan dia menyakiti kamu, ya ini tuh ada banget. Contoh aja, kayak gimana menyakiti itu. Boleh-boleh ya, dia janji nih mau nelfon kamu di jam 8 malam misalnya. Tapi setelah kamu harap-harap dong ya obrolan ini tuh bisa terjadi. Nah, tapi dia di situ tuh mangkir dari janjinya dia. Udah ditunggu sampai jam 9 malam belum ada deringan panggilan telepon. Ditunggu sampai jam 10 malam belum juga. Jam 11 tidak ada juga. Jam 12 masih handphonenya kamu itu tuh tidak terdengar deringannya. Nah, gitu. Terus dia besoknya dengan sebegitu gampangnya say hello lagi sama kamu. Nah, itu kan berarti dia tidak mempertimbangkan dirimu yang sedang menunggu janjinya dia untuk berteleponan ria dengan kamu. Nah, kan gitu ya. Nah, kemudian dianya itu tuh masih mau ini lebih kayak mengutamakan hobinya dia, ya kesenangannya dia, teman-temannya dia, timbang-timbang kamu. Bahkan kamu bisa kayak dipaksa untuk ngalah demi temennya, demi hobinya dia. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kok kayaknya pusat sentral dari relationship-nya kalian ini itu tuh ke dia ya. Nah, di sana. Jadi apa yang terjadi dalam hubungan kalian ini tuh hasil dari pengaruhnya si dia, dan kamu bagian hanya kayak terdampak saja di sini. Dan terutama dampak yang kamu rasakan itu dalam penilaiannya kamu lebih kayak cenderung ya negatif.
gitu ya. Nah di sana. Jadi kamu tuh kayak pengen lebur dengan dia. Kamu kayak pengen bener-bener bersama dengan dia. Tapi dari diri dia sendiri masih dengan jelas menunjukkan ada batasan. Ada batasan. Kamu masih seperti kayak dilihat semacam orang lain. Gitu ya. Yang tidak sebegitu berartinya di mata dia. Lah ini kan nyakitin kamu secara emosional kan. Nah di situ. Jadi kamu kayak bisa juga seperti kamu ditantang. Kamu ditantang atau bahkan boleh tuh ya dipaksa. Dipaksa untuk pembuktian dirinya kamu terhadap relationship ini. Gitu. Dan yang ianya pembuktian demi pembuktian ini kok nggak ada habis-habisnya. Gitu. Nah di saat kamu membuktikan ini tuh pun kepada dia, melihat ini berubah menjadi pengorbanan gitu. Hanya saja pengorbanannya kamu itu tuh belum dinilai eksklusif, belum diberikan poin plus bagi si pasangannya kamu ini gitu. Buktinya dia masih kayak tetap memberikan ada jarak antara kamu dengan dia gitu loh. Memang ini tuh lebih menyakitkan bagi kalian yang sudah berumah tangga ya. Karena kalau dalam rumah tangga kamu bisa itu tuh, yang udah benar-benar secara mental emosionalnya kamu, kesadarannya kamu, ya kamu itu tuh berbagi hidup dengan si pasangannya kamu ini. Tapi kamu tidak melihat ada tindakan serupa sama. Jadi itu kayak terasa banget itu sakitnya. Gitu ya. Jadi seolah-olah kayak ya akhirnya kamu berjuang sendiri di sini. Kamu tidak pernah diapresiasi. Gitu ya kan? Mungkin dia tidak mengkritik kamu tapi dia tidak mengapresiasi kamu gitu ya. Malah itu tadi ada tantangan pembuktian baru yang harus kamu lakukan gitu, sementara dia hanya sibuk dengan dirinya dia. Nah gitu ya, jadi kamu itu tuh seperti sesuatu yang dengan mudah untuk bisa dia abaikan di saat kamu sedang membutuhkan atensinya dia. Nah ini yang bikin kamu itu tuh kecewa. Dan yang ianya ini tuh bukan hanya harapan-harapan kosong kamu, tapi dia memberikan janji, ya aku akan lebih baik sama kamu, aku akan lebih perhatian, aku akan gini, aku akan itu. Dia memberikan janji untuk memberi kepadamu, namun realisasinya sampai saat ini tuh ya bisa-bisa dari 10 janji baru 1 biji aja yang kamu terima di sini. Nah ini kan secara mental kan kamu sudah kayak ngarep dong, nunggu dong ya tindakan nyata dari si dia. Nah tapi tidak juga kunjung kamu dapat. Nah ini bikin kamu kayak ngerasa kecewa, terhianati sama si dia. Misalnya dia bilang aku akan tobat, aku gak mau lagi egois sama kamu, aku akan berusaha untuk baik. Tapi dia nampak, dilihat-lihat, dipantengin, lu ndak ada, masih belum gitu. Belum ada perubahan dari dirinya dia kepada relationshipnya kalian. Nah di sana ya, yang ianya yaitu kayak merasa cinta bertepuk sebelah tangan gitu kamunya kan. Di sana dia bisa dengan tanda petik dengan jujurnya ya menyatakan bahwa ya kamu masih belum lagi bisa membuat hatinya dia ini tuh dipersembahkannya yang berisi cinta ya kepada kamu gitu. Jadi ya bisa-bisa ekspektasinya kamu juga ini tuh menjadi masalah ya, masalah dalam hubungan kalian ini gitu. Masalahnya maksudnya mari di situ tuh bermasalah untuk kamu jatuhnya gitu loh. Walaupun mungkin ekspektasinya kamu mari lihat di sini sebenarnya bukan ekspektasi yang muluk-muluk juga sih. Ekspektasi yang kalau mari bilang sih wajar, normal ya. Hanya saja belum pantas, belum cocok. Ya, ekspektasi ini tuh kamu sematkan, kamu tambatkan kepada si pasangannya kamu ini. Karena nanti kamu hanya akan mendapat hasil kosong. Gitu.
di sana ya. Jadi kayak ya boleh ya dia agak manipulatif memang sama kamu di sini, gitu ya kan? Dia bisa ya kekanak-kanakan sama kamu, ya egoisnya sama kamu, nggak ketulungan gitu ya. Nah, jadi mari lihat, mungkin saja dari pengalaman asmaranya kamu, boleh-boleh agaknya lumayan hebat juga ya, tantangan ketidaknyamanannya ya, dengan si dia ini. Dari sebegitu banyaknya pengalaman-pengalaman asmaranya kamu, atau setidaknya ya bahasanya gini, dengan dia tidak lebih baik daripada pengalaman-pengalaman masa lalu. Gitu. Kalaupun ini tidak lebih pahit, tapi tidak lebih bagus dari yang lalu-lalu. Gitu. Nah, kalau mari lihat memang kesadarannya dia semacam kalian ini tuh sebatas teman tapi mesra saja ini. Walaupun katakan ya, kalian ini sebenarnya memang sudah berstatus suami istri. Atau kamunya itu tuh bahkan dengan dia sudah punya anak bersama. Tapi bisa ini sikapnya dia seperti layaknya orang masih lajang. Nah gitu ya. Di sana. Jadi kayak mempertimbangkan dari sisi kamu, nggak mau banget ini. Mari nampak. Dan inilah yang tetap juga akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Jadi kalau sesuai dengan pertanyaan ya, apa sih rencananya dia tentang relationship-nya kalian dalam waktu dekat ini? Ya rencananya dia tidak untuk berubah ke kamu. Tidak untuk lebih baik lagi kepada kamu. Malah boleh-boleh dia akan lebih-lebih lagi ya dengan diri dia sendiri. Dan bahkan kontrol power, pengaruh dari kamu, bisa-bisa ini tuh akan semakin lemah ya dalam hidup si pasangannya kamu ini. Nah seperti itu ya. Jadi kayak kesadaran sebagai suami atau istri yang bertanggung jawab, Maria tidak ada. Tapi yang ianya menuntut tanggung jawab dari kamu, oh ya banget gitu. Jadi boleh-boleh ya dalam hubungan kalian ini tuh terjadi perjuangan hanya satu orang saja, yaitu kamu. Jadi kamu itu tuh mau nggak mau jadi single fighter di sini, gitu ya. Dan dia adalah trofi yang untuk kamu menangkan dalam fightingnya kamu ini. Nah gitu, ya. Dan mari lihat dengan bagaimana keadaannya kamu dalam hubungannya kalian. Ini tuh bisa meningkatkan rasa percaya dirinya dia yang lebih besar lagi di sini. Yang ianya ketika harga dirinya dia itu tuh, pride-nya dia itu tuh dia rasa lebih tinggi, itu tuh boleh dengan otomatis dianya itu tuh semakin merendahkan kamu. Nah di sana ya, karena melalui kamu dia nanti dapat validasi, wah berarti aku ini tuh istimewa karena aku ini tuh diperjuangkan banget sama kamu. Nah gitu dia ya. Jadi dia semakin terlarut kepada ego dirinya dia dan mengabaikan kamu gitu. Jadi kalau bahasa kasarnya ini ya, dianya itu tuh naik tinggi dengan cara menginjak kepalanya kamu. Nah itu yang terjadi ya. Jadi rencananya dia dalam waktu dekat ini ya tidak berencana untuk mendatangkan satu perubahan dalam hubungan kalian, tapi meneruskan bagaimana caranya dia, bagaimana keadaan dengan dia, seperti bagaimana selama ini sudah berlaku gitu ya, sudah terjadi. Nah demikian ya. Nah jadi kayaknya memang dalam mulai dari sekarang kamu menyaksikan video ini, jika kamu merasa ini bacaannya resonate ke kamu, mulai dari saat sekarang
kamunya itu tuh ya, daripada untuk pembuktian diri kepada dia, daripada mengambil tantangan dari dia, mencari validasi dari dia, mendingan kamu menantang dirinya kamu sendiri untuk menyembuhkan dirimu, gitu ya. Nah, untuk kembali lagi lah kamu kepada dirinya kamu sendiri. Soalnya ketimbang mengeluarkan energi dengan dia, energi yang kamu miliki itu rasa-rasanya mari lebih dibutuhkan oleh dirimu sendiri. Nah, seperti itu ya. Jadi daripada kamu berpikiran apalagi ya untuk membuat dia jatuh cinta kepadaku, kamu aja udah bikin dirimu jatuh cinta kepada dirimu sendiri. Gitu. Apa ya caranya bikin dia itu tuh makin sayang sama aku? Udah kamu aja usahain kayak gimana kamu makin sayang ke dirinya kamu sendiri. Kalau mari boleh kasih saran sama kamu, ya. Nah, begitu. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini, Aquarius, kemudian energi dari Leo, kemudian hadir energi dari Capricorn di sini, Virgo hadir, dan energi dari Pisces menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.